Silakan mungkin terlebih dahulu. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arfanti Devani, mahasiswi BISA Artificial Indonesia dari Data Science. Selain itu, saya juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Blitar, Prodi Teknik Informatika. Jadi hari ini saya akan membahas tentang integrasi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah PPT saya sudah terlihat? Oke, jadi langsung saja ya. Sebenarnya AI itu sudah tidak asing ya di telinga kalian, karena hampir di semua kehidupan kita itu ternyata sudah memakai AI. Nah, sebenarnya AI itu apa sih? Jadi, AI itu merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Hal ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bereasoning, dan berinteraksi dengan lingkungan secara mandiri. Jadi secara umum AI itu mencakup beberapa aspek utama seperti pembelajaran atau learning. Pembelajaran tersebut menggunakan teknik seperti machine learning dan deep learning.
Contohnya dalam supervised learning, mesin dilatih menggunakan dataset berlebar untuk mempelajari hubungan antara input dan output. Kemudian menggunakan bahasa alami, yaitu natural language processing, yang berfokus pada kemampuan mesin untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia. Contohnya chatbot, yang mungkin beberapa website sudah menerapkan chatbot seperti layanan komunikasi itu ya. Kemudian ada penalaran atau reasoning. Penalaran AI untuk membuat keputusan berdasarkan logika dan informasi yang ada. Kemudian ada penglihatan komputer atau computer vision. Computer vision merupakan kemampuan AI untuk memahami dan menafsirkan gambar atau video. Setelah itu ada otonomi. Ini adalah kemampuan AI untuk bertindak dan mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan manusia. Dan yang terakhir itu ada robotika. AI dan robotika tersebut sering bekerja sama, terutama pada robot yang didesain untuk melakukan tugas-tugas fisik seperti merakit produk di pabrik atau membantu di rumah sakit. Kemudian perkembangan AI. Perkembangan AI sendiri dimulai sejak 1950-an dengan konsep logika dasar dan algoritma sederhana. Kemudian berkembang menjadi sistem pakar pada 1980-an, meskipun sempat mengalami AI winter akibat keterbatasan teknologi. Di tahun 1990-an, kemajuan kapasitas komputasi dan data mempercepat pengembangan machine learning. Pada 2010, deep learning dan jaringan saraf tiruan memungkinkan AI menangani tugas kompleks seperti pengenalan citra dan bahasa. Saat ini, AI ada di berbagai aspek kehidupan, dari asisten virtual hingga kendaraan otonom. Nah, sebelum itu, pada tahun 1980-an, AI mengalami AI winter. Nah, AI winter itu apa? AI winter itu kurangnya daya komputasi dan pemahaman tentang kompleksitas bahasa alami, atau secara jelasnya itu AI winter itu di masa ketika ekspektasi dan harapan besar terhadap kemajuan teknologi tidak bisa terpenuhi, sehingga kepercayaan terhadap AI itu menurun dan para peneliti serta investor mulai menjauh dari bidang ini. Kemudian manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memudahkan akses dalam mengakses informasi. Nah, biasanya kita kan kalau di Android itu menggunakan Google Assistant, sedangkan di iPhone itu menggunakan Siri. Nah, kemudian akses informasi tersebut memungkinkan akses cepat ke informasi, pengaturan jadwal, dan pengingat dengan perintah suara yang menghemat waktu. Asisten Google dan Siri itu menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami, yaitu natural language processing tadi, yang dapat memahami dan menafsirkan perintah atau pertanyaan dalam bahasa manusia. Dari asisten virtual tersebut terdapat beberapa fitur utama seperti akses informasi cepat untuk tersebut dapat menanyakan informasi seperti cuaca, berita terbaru, atau arah ke lokasi tertentu. Dan asisten virtual tersebut memberikan jawaban instan berdasarkan data yang tersedia secara online. Kemudian bisa juga mengatur jadwal dan pengingat.
Asisten virtual tersebut dapat mengatur jadwal atau janji temu serta membuat pengingat sesuai dengan permintaan pengguna. Misalnya pengguna bisa mengatakan, ingatkan saya untuk rapat pada pukul 10 pagi, dan asisten virtual tersebut akan memberikan notifikasi pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian terdapat kontrol perangkat dan aplikasi. Asisten virtual tersebut juga terintegrasi dengan perangkat pintar lainnya, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat seperti lampu, termostat, atau bahkan aplikasi di smartphone tanpa perlu mengoperasikannya secara manual. Kemudian yang kedua ada personalisasi layanan. AI membantu merekomendasikan produk, konten, atau layanan yang sesuai dengan preferensi pengguna di berbagai platform. Seperti halnya ketika kita sedang berbelanja di suatu e-commerce, kita bisa mencari barang yang akan kita perlukan, dan setelah itu beranda kita tersebut akan mulai memberikan rekomendasi barang-barang yang berkaitan atau bahkan yang memang kita cari. Jadi fungsi AI itu seperti memberikan rekomendasi ketika kita mencari sepatu di e-commerce atau mencari rekomendasi film ketika kita buka aplikasi Netflix ataupun Disney ataupun lainnya. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan deteksi penipuan. Dalam sektor perbankan, AI menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi potensi penipuan, menjaga keamanan data, dan melindungi aset keuangan pengguna. AI tersebut bisa memantau secara real-time untuk mencegah penipuan sebelum terjadi atau menimbulkan kerugian besar. Kemudian AI tersebut dapat mengenali identitas atau autentifikasi yang memang dicurigai. Kemudian yang keempat ada efisiensi transportasi. Dengan aplikasi navigasi seperti Google Maps, AI memberikan rute informasi lalu lintas real-time yang membantu pengguna menghindari kemacetan. Jadi cara kerjanya tersebut yaitu yang pertama itu pengumpulan data real-time. AI menganalisis data dari berbagai sumber seperti sensor lalu lintas, GPS pengguna, dan laporan dari komunitas pengemudi. Dengan ini, AI dapat mendeteksi kondisi jalan, kecelakaan, penutupan jalan, dan volume lalu lintas secara langsung. Kemudian, AI juga menganalisis pola lalu lintas dengan memanfaatkan data historis dan data real-time. Misalnya, AI dapat memprediksi peningkatan volume lalu lintas di area tertentu pada jam-jam sibuk. Kemudian, AI juga dapat menentukan rute optimal berdasarkan data lalu lintas yang telah dikumpulkan sebelumnya. AI memberikan rute tercepat dan mengarahkan pengguna melalui jalan-jalan yang relatif lancar atau lebih pendek. Selanjutnya, pemberitahuan dan saran alternatif. AI juga dapat memberikan saran apabila di jalan tersebut mengalami kemacetan atau penutupan jalan. AI akan mengonfirmasikan pengguna dan menawarkan rute alternatif yang lebih cepat untuk menghindari keterlambatan. Selanjutnya, yaitu penerapan AI di rumah. Yang pertama ada smart speaker dan asisten virtual. Sebenarnya penjelasan ini hampir sama seperti tadi ya. Cuma untuk smart speaker itu digunakan penggunaannya itu seperti hanya kita akan menyambungkannya dengan perangkat rumah tangga yang pintar seperti lampu, AC, TV, dan semacamnya. Jadi ketika kita akan membutuhkan barang tersebut seperti kita ingin menghidupkan lampu, kita tinggal bilang hidupkan lampunya atau matikan lampunya, otomatis lampu tersebut akan hidup atau mati sesuai dengan perintah kita. Ya, selain itu, untuk smart speaker sendiri dapat menjawab
berbagai pertanyaan dengan mencari informasi secara online. Misalnya pengguna bisa menanyakan cuaca hari ini, resep masakan, atau berita yang sedang naik hari ini. Kemudian smart speaker sendiri juga dapat memutar musik atau media lainnya tanpa perlu menggunakan perangkat lain. Yang kedua ada robot vacuum cleaner. Perangkat pembersih lantai otomatis yang menggunakan teknologi AI dan sensor untuk membersihkan ruangan secara mandiri tanpa perlu dikendalikan secara manual. Cara kerjanya itu robot tersebut memiliki sensor yang yang membantu mendeteksi rintangan seperti dinding, perabotan, dan tangga, sehingga robot tersebut tidak akan menabrak objek atau jatuh. Kemudian, robot tersebut memiliki pemetaan untuk memetakan area yang akan dibersihkan. Pemetaan tersebut akan mengingat tata letak rumah yang memungkinkan mereka untuk membersihkan secara lebih efisien dengan rute yang sistematis. Kemudian, robot vacuum cleaner tersebut juga bisa dilengkapi dengan motor penghisap yang menarik debu dan kotoran dari lantai ke dalam wadah penampung. Beberapa model memiliki sistem penyedotan yang kuat untuk menangkap partikel kecil dan bulu hewan peliharaan. Selain itu, robot vacuum cleaner juga memiliki pengaturan waktu yang dapat mengatur jadwal pembersihan melalui aplikasi smartphone atau panel kontrol di robot itu sendiri. Robot tersebut dapat diprogram untuk beroperasi pada waktu tertentu sehingga dapat membersihkan rumah secara otomatis tanpa intervensi manusia. Selain itu, baterai robot vacuum cleaner juga ketika menipis akan secara otomatis kembali ke stasiun pengisian untuk mengisi daya. Dari teknologi robot vacuum cleaner ini menawarkan solusi yang praktis dan efisien untuk menjaga kebersihan rumah tanpa memerlukan banyak usaha dari pengguna. Sehingga kita ketika menggunakannya dapat memperhemat waktu dan tenaga dalam proses pembersihan rumah tersebut. Mohon maaf apabila PPT-nya tadi tidak ganti ya, soalnya ternyata ada kesalahan tadi. Oke, lanjut ya. Untuk penerapan AI di bidang kesehatan. Yang pertama ada diagnosis dan deteksi dini penyakit. AI membantu dalam analisis gambar medis seperti CT scan, MRI, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit seperti kanker, penyakit jantung, atau kelainan pada organ. Jadi cara kerja tersebut itu yang pertama itu pengenalan pola yang menggunakan convolutional neural network atau CNN yang dapat dilatih untuk mengenali pola dalam gambar medis dengan memberikan data gambar yang telah dilabeli, misalnya gambar yang menunjukkan adanya tumor. Kemudian model AI tersebut belajar untuk mengenali fitur yang menunjukkan keberadaan penyakit seperti bentuk, ukuran, dan tekstur. Kemudian deteksi dini penyakit, AI memiliki kemampuan analisis yang tinggi sehingga dapat membantu dalam deteksi penyakit misalnya seperti kanker atau penyakit jantung ataupun yang lainnya. AI tersebut dapat mengidentifikasi tumor kecil atau kelainan yang mungkin terlewatkan oleh dokter dalam pemeriksaan visual. Deteksi dini sangat penting karena meningkatkan peluang pengobatan yang lebih efektif dan hasil pasien yang lebih baik. Kemudian AI tersebut dapat mengurangi kesalahan diagnostik dengan analisis gambar secara konsisten dan objektif.
objektif, AI menyediakan dukungan tambahan bagi dokter dalam menilai gambar, sehingga mengurangi resiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi akibat kelelahan atau keterbatasan dalam pengalaman. Kemudian penerapan AI di bidang transportasi. Yang pertama ada navigasi dan perencanaan rute. AI diintegrasikan ke dalam aplikasi navigasi seperti Google Maps dan Waze untuk memprediksi lalu lintas dan memberikan rute tercepat berdasarkan data real time. Hal ini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi Google Maps tersebut dapat memperlihatkan apabila lalu lintas sedang macet ataupun sedang mengalami. Kemudian yang kedua ada kendaraan otonom. Ini memungkinkan kendaraan bergerak tanpa pengemudi, menggunakan sensor seperti lidar, radar, atau kamera yang dikendalikan oleh algoritma AI untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi cara kerja dari teknologi tersebut itu memiliki sensor, yaitu light detection atau N-ranging, menggunakan laser untuk mengukur jarak ke objek di sekitar kendaraan. Light detection tersebut membuat peta 3 dimensi yang akurat dari lingkungan dan membantu kendaraan memahami posisi dan bentuk objek di sekitarnya. Kemudian terdapat radar untuk mendeteksi objek dan mengukur jarak serta kecepatan. Radar tersebut sangat efektif dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan atau kabut, di mana sensor lain mungkin kurang efektif. Kemudian terdapat kamera juga yang dapat mengambil gambar dan video dari lingkungan sekitar kendaraan. Kamera tersebut juga berfungsi untuk mengenali rambu lalu lintas, pejalan kaki, dan kondisi jalan. Kemudian data tersebut diolah dan diproses oleh algoritma AI. AI menganalisis data dari berbagai sensor untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan, termasuk mendeteksi objek, mengidentifikasi pola, dan memahami situasi lalu lintas. Kemudian setelah itu, algoritma AI membuat keputusan tentang cara mengemudikan kendaraan. Hal ini termasuk mengatur kecepatan, mempercepat atau mengerem, berbelok, dan menghindari rintangan. Algoritma tersebut juga dapat merespons situasi mendadak seperti pejalan kaki yang melintas atau kendaraan lain yang tiba-tiba berhenti. Selain itu, AI tersebut dapat berinteraksi dengan lingkungan. Semisal kendaraan dapat berkomunikasi dengan infrastruktur jalan seperti lampu lalu lintas pintar untuk mendapatkan informasi tambahan yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan kombinasi sensor canggih dan algoritma AI, kendaraan otonom mampu beroperasi secara mandiri dan mengemudikan diri dalam berbagai situasi, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam transportasi. Kemudian, penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama adalah platform kelas virtual. Penggunaan AI memungkinkan fitur seperti pengenalan wajah untuk kehadiran, analisis partisipasi siswa, dan saran pengajaran berdasarkan keterlibatan siswa. Jadi AI sendiri dapat digunakan untuk mengidentifikasi kehadiran siswa secara otomatis dengan teknologi pengenalan wajah, mengurangi dan hal tersebut bermanfaat untuk mengurangi kebutuhan akan absensi manual. Kemudian analisis partisipasi siswa digunakan untuk menganalisis data interaksi siswa selama kelas,
seperti pertanyaan yang diajukan dan kontribusi dalam diskusi. Hal ini untuk mengevaluasi tingkat partisipasi mereka. Kemudian terdapat saran pengajaran juga yang memberikan rekomendasi kepada guru tentang strategi pengajaran yang lebih efektif dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan dan gaya belajar siswa. Dengan fitur tersebut, AI dapat membantu guru dan siswa untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Kemudian ada sistem evaluasi secara otomatis. Hal ini AI digunakan untuk mengoreksi dan menilai pekerjaan rumah atau ujian secara otomatis, serta memberikan umpan balik instan kepada siswa. Jawaban siswa dan membandingkannya dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Melakukan penilaian dengan cepat dan akurat. Kemudian, setelah itu umpan balik AI memberikan umpan balik langsung kepada siswa tentang hasil kerja mereka, termasuk saran perbaikan dan penjelasan atas kesalahan yang dibuat. Kemudian penerapan AI di retail dan e-commerce. Yang pertama, rekomendasi produk. AI menganalisis perilaku konsumen untuk memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan. Jadi, semisal kita mencari produk sepatu di e-commerce, otomatis beranda-beranda kita akan terpenuh dengan rekomendasi sepatu yang kita cari. Selain itu, beberapa hari setelahnya juga beranda-beranda kita juga akan memberikan rekomendasi terkait barang yang sebelumnya kita cari tersebut. Kemudian ada layanan pelanggan atau chatbot yang menangani pertanyaan pelanggan dan memberikan dukungan secara otomatis. Jadi chatbot ini sudah tidak asing di e-commerce karena chatbot ini biasanya digunakan untuk apabila konsumen ingin mendapat jawaban secara cepat, walaupun jawabannya template, tapi chatbot ini sebenarnya cukup membantu untuk memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian, penerapan AI di lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah dan daur ulang. AI dapat membedakan jenis sampah dan mengelompokkannya sehingga meningkatkan efisiensi proses daur ulang dan mengurangi limbah yang berakhir di TPA. Jadi AI tersebut bisa mengklasifikasikan sampah melalui kamera atau sensor, sehingga dapat membedakan antara jenis material sampah seperti plastik, kaca, logam, kertas, dan sebagainya. Kemudian ada pemantauan kualitas air. AI membantu mengidentifikasi sumber pencemaran air dan memonitor kualitas air di sungai, danau, serta sumber air bersih. AI tersebut menggunakan sensor dan analisis data yang dapat mendeteksi perubahan kimia atau biologis di sungai, danau, serta sumber air bersih. Hal tersebut memungkinkan respon cepat terhadap pencemaran dan menjaga kualitas air tetap aman. Selanjutnya ada dampak AI di kehidupan. Di sini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dari dampak positifnya yaitu efisiensi dan produktivitas. AI mempercepat proses dalam berbagai bidang seperti manufaktur, layanan kesehatan, dan logistik, mengurangi beban kerja manusia dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua ada akurasi dan kecepatan. AI tersebut bisa memberikan informasi secara cepat sehingga kita tidak membuang-buang waktu terlalu lama. Hal tersebut juga otomatis membuat waktu semakin hemat dan juga tidak memerlukan biaya yang banyak.
Kemudian ada inovasi produk dan layanan yang teknologi AI tersebut memungkinkan layanan baru seperti kendaraan otonom, asisten virtual, dan pengobatan presisi dalam kesehatan. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kualitas hidup. Dari teknologi AI tersebut, hal ini juga kehidupan kita. Seperti halnya kita dapat mencari cara cepat. Seperti halnya ketika kita ingin mengetahui berita-berita yang terbaru, sehingga kita bisa menggunakan AI untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian dampak negatifnya yang pertama yaitu ketergantungan berlebihan. Keterlibatan AI dalam berbagai aspek kehidupan dapat membuat manusia terlalu bergantung pada teknologi, sehingga kemampuan manusia seperti berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan kreativitas dapat berkurang. Kemudian yang kedua ada privasi dan keamanan data. AI seringkali mengandalkan data pribadi untuk memberikan layanan akurat, sehingga menimbulkan resiko privasi jika data pribadi tersebut disalahgunakan atau dicuri. Dalam kasus yang lebih serius, AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan berlebihan terhadap individu atau kelompok tertentu, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang hak privasi. Kemudian, yang ketiga ada bias dan diskriminasi. Algoritma AI belajar dari data yang diberikan. Jika data tersebut memiliki bias, misalnya data yang tidak seimbang atau tidak representatif, maka AI dapat menghasilkan keputusan yang bias. Ini bisa berdampak pada diskriminasi dalam layanan keuangan, sistem peradilan, atau rekrutmen kerja, di mana AI secara tidak sadar bisa memprioritaskan kelompok tertentu atau mendiskriminasi kelompok lainnya. Kemudian yang keempat ada perubahan lapangan kerja. Dengan meningkatnya otomatisasi, beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh mesin, ini bisa mengakibatkan pengangguran, terutama di bidang pekerjaan yang sifatnya repetitif, seperti operator pabrik atau kasir. Kemudian yang terakhir ada penggunaan dalam tujuan merugikan. Teknologi AI dapat disalahgunakan untuk tujuan yang berbahaya, seperti hanya serangan siber, manipulasi informasi, atau bahkan pengembangan senjata otonom. Misalnya AI bisa dimanfaatkan untuk membuat deepfake, yaitu video yang memanipulasi penampilan seseorang sehingga terlihat nyata tapi sebenarnya palsu, yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau merusak reputasi orang lain. Nah, walaupun AI juga membantu di kehidupan kita sekarang, namun AI juga bisa merugikan. Seperti yang dijelaskan tadi, AI tersebut memiliki kemungkinan dalam pencurian data, kemudian diskriminasi apabila hasil AI tersebut memiliki hasil yang bias. Kemudian penggunaan AI sekarang juga mempengaruhi lapangan kerja yang semakin menipis karena orang-orang lebih memilih menggunakan teknologi AI daripada tenaga manusia. Kemudian untuk menghadapi AI kita bisa memiliki beberapa sikap sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbuka terhadap perubahan dan inovasi.
Hal ini memungkinkan kita menerima teknologi baru dengan positif dan mencari cara bagaimana AI bisa membantu kita dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan AI ini sebagai alat untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan efisiensi secara tepat. Kemudian yang kedua ada proaktif dalam pembelajaran dan peningkatan keterampilan. Dalam menghadapi perubahan teknologi, keterampilan baru itu sangat penting. Seperti halnya kita mempelajari dasar-dasar teknologi seperti halnya data analisis, machine learning, atau dasar pemrograman. Hal ini dapat membantu kita beradaptasi dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, mengutamakan etika dan privasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, AI memiliki dampak pada privasi dan keamanan data. Namun hal ini kita bisa menjaga dengan menjaga sikap etis yang mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab, seperti tidak menyebarkan informasi pribadi sembarangan dan memilih layanan yang menghargai privasi. Kesadaran akan etika AI juga mendorong kita untuk bertindak adil dan mencegah bias. Kemudian menjaga kreativitas. Sebenarnya AI mampu menyelesaikan tugas-tugas teknis, tapi aspek-aspek manusia seperti empati, kreativitas, dan intuisi masih sangat penting. Sehingga kita perlu mempertahankan sikap kreatif tersebut untuk menyumbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang membuat kita berbeda dari mesin AI, sehingga membantu kita tetap relevan. Kemudian yang kelima, kritis terhadap informasi. Pada zaman sekarang, banyak informasi yang diproduksi atau dipengaruhi oleh AI, seperti berita otomatis atau konten berbasis AI. Sehingga sikap kritis sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi yang salah atau manipulasi. Sebelum itu kita harus memeriksa sumber, verifikasi fakta, agar terhindar dari potensi penyalahgunaan AI. Kemudian yang ke-6, mengikuti perkembangan dan kebijakan teknologi. Memahami tren, kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan AI akan membantu kita menghadapi perubahan dengan lebih baik. Kemudian mendukung kebijakan yang mengatur penggunaan AI secara etis dan adil sangat penting, terutama di bidang yang terkait privasi, keamanan, dan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, bersikap kolaboratif. Karena dunia yang semakin didorong oleh AI, kita patutnya bekerja sama dengan AI dan teknologi lainnya sehingga kita bisa menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir ada mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Hal ini seperti mendukung penelitian yang memprioritaskan keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Sikap tersebut dapat membantu memastikan AI digunakan untuk kebaikan bersama. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kita punya di zaman sekarang, apalagi semakin maraknya penggunaan AI. Jangan sampai kreativitas kita tertutupi oleh kecanggihan AI di zaman sekarang. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Baik, apabila jika tidak ada pertanyaan, mungkin webinar kali ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri webinar saya pada sore ini. Selamat sore dan semangat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.